Pendengar Kardopa, kita berjumpa lagi di acara Duduk Bareng Parlemen, merupakan talk show yang kami siarkan melalui 99,4 FM. Nah, tentunya acara ini merupakan kerjasama antara Humas DPRD Sumatera Utara dan Radio Kardopa. Sudah disiarkan sejak tahun 2022, 2023, dan kita masuk ke 2024. Untuk pertama kalinya kami hadir di ruang fraksi PKS dan bersama saya sudah ada anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PKS, Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis SH MA. Apa kabar Pak Darwis? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah bersama Kardopa di acara Duduk Bareng Parlemen. Kita ngobrol kurang lebih 1 jam, Pak Darwis. Baik. Dan tentunya ada hal-hal yang kami ingin mendapatkan dari anggota DPRD Sumatera Utara. Dalam kapasitasnya duduk di komisi berapa, Pak? Komisi A. Komisi A. Tentunya banyak bersentuhan dengan berbagai kegiatan, apalagi pada minggu kemarin baru siap reses, Pak ya? Iya, Pak. Ya, dari tanggal 17 hingga 27 kalau saya nggak salah. Ya. Bulan Januari lalu. Banyak oleh-oleh untuk rakyat. Iya, Pak. Yang tentunya merupakan aspirasi dari masyarakat yang berkaitan dengan apakah itu pendidikan, kesehatan, kemudian hal-hal lain tersentuh pada BPJS, dan juga mungkin keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan pembangunan Sumatera Utara dan juga mungkin pembangunan Kota Medan, di mana daerah pemilihan Pak Darwis adalah Dapil Sumut 2 atau dulu dikenal dengan Medan B ya. Medan B. Oke. Pak Darwis, dari reses kemarin, boleh kami tahu kira-kira apa yang disampaikan oleh masyarakat? Nah, tentunya Pak Darwis sudah menerima itu menjadi bagian juga yang untuk disampaikan ke pihak eksekutif ataupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Apa Pak secara umumnya? Baik, terima kasih Pak Peter yang sudah hadir di ruangan fraksi PKS ya dalam kegiatan podcast ya, duduk bareng bersama parlemen ya. Persoalan yang dihadapi atau pertanyaan aspirasi dari warga masyarakat Dapil Sumut 2 atau Medan B ini beraneka ragam ya, tergantung dengan lokasi kecamatan ya yang masing-masing. Kalau kita lihat di DPC atau di Kecamatan Pulunia, kecamatan ini Maimun. Nah, ini yang menjadi persoalan terkait masalah banjir. Jadi banjir yang terjadi di Maimun ini menjadi hal yang sangat ya urgen ya untuk segera ditangani. Karena sudah lelah, letih, jenuh ya masyarakat melihat janji-janji yang sudah berkali-kali disampaikan yang terkait mau melakukan pengerukan sungai ya, sungai Deli ya. Ada sungai Deli, ada sungai Babura kalau yang di sebelahnya lagi kan. Nah, jadi kondisi hujan sedikit, kemudian banjir, kemudian rumah mereka tergenang. Nah, sampai kemudian barang-barang perabotan, perabot rumah dan sebagainya kan itu tidak bisa
manfaatkan sehingga sampai warga itu mengalami kondisi lapar, warga yang kebanjiran itu. Nah, persoalannya pemerintahan Kota Medan, ya, kita tidak melihat adanya upaya gerak cepat untuk menangani masalah itu. Nah, jadi ada beberapa warga itu yang sudah kenal kita sebagai anggota DPRD Sumut, kalau banjir telepon kita. Oh, Nah, jadi janji-janji dari pemerintah kota dulu ya, iya, sehingga sampai sekarang belum tertuntaskan. belum Maka tertuntaskan. mereka mengeluh ke anggota DPRD Iya, Sumatera Utara, iya, yang kebetulan juga Pak Darwi sebagai anggota DPR Sumatera Utara iya. dari daerah pemilihan Daerah. Artinya secara moral, moral. karena mereka itu daerah pemilihan saya punya tanggung jawab ya bagaimana untuk memberikan solusi. Paling tidak ya kalau kebanjiran ya minimal bagaimanalah mereka bisa tertangani dulu masalah kondisi perut itu. Nah, dari mulai Kepling, dari mulai lurah, camat, apalagi sampai ke tingkat wali kota, ini saya melihat tidak ada kesungguhan atau kepedulian dalam menangani masalah banjir ini. Ya, apalagi masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Deli itu ya. Iya. Itu masih satu kecamatan. Oke. Kecamatan yang lain? Kalau kecamatan yang lain itu masalah yang selalu disampaikan ya, masalah PKH yang tidak tepat sasaran. Program Keluarga Harapan. Ada yang memang kondisi mereka miskin, susah, tidak mendapatkan bantuan. Yang kehidupannya lumayan, itu ya mereka mendapatkan itu. Nah, jadi tidak dan tepat sasaran ya. banjir juga ya tidak hanya di Kecamatan Maimun saja, hampir di daerah-daerah lain kalau sudah hujan, parit-parit itu tidak ya mampu menampung ini debit air sehingga melimpah sampai di jalan, di rumah. Nah, itu permasalahan yang ini. Tapi kan pemerintah Kota Medan sedang menggalakkan proyek yang membangun drainase kan. Sehingga apakah pembangunan drainase itu tidak sanggup lagi memuat curahan air itu, Pak? Nah, ini artinya pembangunan yang dilakukan ini perlu ada kajian ya. Perlu dievaluasi, dikaji dulu sejauh mana pembangunan yang dilakukan itu bisa memberikan solusi terhadap masalah banjir. Karena kan pembangunan ini kan lebih lebih mengutamakan ini, mohon maaf ya, artinya terkadang bukan persoalan yang mendasar yang ditangani, tapi terkadang ingin mencari fee dari bangunan itu. Kalau yang kecil-kecil, receh-receh kan kecil. Makanya ada taman-taman yang sudah bagus, diperindah, memang bagus itu diperindah. Dicat lagi, dibangun, direhab, itu memang bagus. Cuman persoalan kadang ada jalan yang rusak, ada parit yang tersumbat, itu yang menjadi kebutuhan utama ya. Lampu yang mati, putus. Nah, ini kan termasuk kalau bagi warga masyarakat Kota Medan, hal-hal yang seperti ini yang merupakan kebutuhan utama, banjir, ya kemudian lampu mati, kemudian parit nggak berfungsi. Nah, sementara taman tuh udah bagus, artinya nggak pun dibangun, insya Allah masih layak lah gitu kan. Nah, ini yang saya lihat pembangunan ini tidak melihat skala prioritas. Jadi berarti Pak Darwis seharusnya juga pemerintah kota memberikan prioritas ke masalah-masalah yang Bapak sebutkan tadi ya. Itu tadi. Nah, kalau kita ke topik kita hari ini, bagaimana kerja anggota DPRD Sumatera Utara menuju pemilu 2024. Reses kemarin kan merupakan kerja juga kan Pak? Iya, benar. Sehingga
aspirasi dari masyarakat ditampung untuk diteruskan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ya. Nah, bagaimana meneruskan itu, Pak? Jadi reses ini kan memang agenda anggota dewan di luar sidang ya. Sidang, ya. Jadi kita mencatat ya semua aspirasi itu, ya kemudian nanti kita akan sampaikan di paripurna Mhm, DPRD Sumut. Nah, tetapi saya sebagai anggota DPRD Sumut, hal-hal yang bisa kita advokasi, mhm. nah ya hal-hal yang bisa kita bantu juga terkait masalah pengobatan Oh, gratis. Ini kan UHC kan ini kan sudah dipublikasikan gitu, tapi mhm. kenyataan di lapangan kan udah nggak betul lagi nih. Kenapa Iya, nggak betul, Pak? artinya UHC itu warga masyarakat itu selalu mengeluh karena tidak ada Mhm. layanan pengobatan gratis Gratis. itu, Padahal masyarakat menunggu itu ya? menunggu itu. Itulah yang Iya, kita advokasi melalui kepala puskesmas, melalui dokter. Nah, tolong dibantu itu program UHC. oke. Kalau tidak begitu, ya terus saja nggak berlaku UHC itu, hanya kamuflase, Oh, hanya di bibir saja itu. gitu, Pak, ya? Pelaksanaan di lapangan ternyata ya kesulitan mereka mendapatkan pelayanan berobat gratis. Iya, apakah, pelayanan pengobatan gratis ini, kalau menurut Pak Darwis, itu memang merupakan program, tapi kok nggak sampai ke masyarakat ya? Ada masalah apa di situ? Nah, kalau ditanya apa masalahnya, Mhm, ya kita juga tidak bisa menduga-duga apa mhm, masalahnya. Karena memang kalau sebuah program itu tentu kan harus disosialisasikan sampai ke bawah. iya, Dan yang saya herannya, apakah yang bawah itu tidak mengerti? mhm, Nah, program yang begitu diekspos besar, besar-besaran, dipublikasi di semua media, nah disosialisasikan secara masif, mhm, saya rasa nggak mungkin lah di puskesmas dokter-dokter yang berpendidikan tinggi, mhm, nggak tahu dia ada program UHC. Nah, secara logika akal sehat ini kan nggak masuk di akal. mhm, Nah, alasannya BPJS-nya belum bayar. bayar. Padahal UHC itu tidak berhubungan dengan BPJS. Oh, gitu ya? Nah, yang penting dia KTP-nya itu beralamat di Medan. BPJS tetap menjadi tanggungan. Kalau dia nunggak, belum bayar, tetap dibayar. Tapi layanan pengobatan gratis ini tidak berhenti. Tetap mereka mendapatkan layanan. Ini pun sudah saya sampaikan ke Dinas Sumatera Utara, kepala Mhm, Dinas Kesehatan sudah saya sampaikan. mhm, Nah, ini bagaimana ini UHC ini? oke. Sepertinya nggak serius, Oh, hanya untuk mencari simpatik saja. mhm, Tapi nyatanya di lapangan ini terjadi kesulitan iya. ya masyarakat. Apakah Pak Darwis juga pernah koordinasi atau membangun sinergi dengan teman-teman Bapak di DPRD Kota Medan? Hmm. Kebetulan satu fraksi misalnya, fraksi PKS. Pernahkah itu? Iya, kalau membangun sinergi, ya sering juga kita komunikasi. Mhm, Ya, tapi yang selalu itu terkait dengan ya pembangunan infrastruktur ya. oke. Kalau terkait kesehatan ini ya karena kan memang di Kota Medan juga mereka sudah berupaya juga untuk ya memberikan pemahaman bahwa UHC ini Mhm, program pemerintah. mhm, Nah, mereka sudah menyampaikan ini berkali-kali kalau saya lihat di media, di kegiatan-kegiatan dewan. mhm. Nah, sepertinya ya perlu ada kesungguhan dan keseriusan. Dari siapa Pak kesungguhan Ya dan keseriusan? dari Pemko Medan inilah, Pemko Medan. tentu yang dari tingkat atas sampai ke Iya. bawah. Nah, Tapi menjadi bagian juga kan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bapak iya, tadi mengatakan sudah disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi iya, Sumatera Utara. sudah kita sampaikan. Sudah ya. Nah, hasil-hasil reses tadi apakah juga dibicarakan di internal fraksi PKS, Pak?
Ya kalau hasil reses itu ya secara umum ya, kita sampaikan juga. Cuman kan memang solusinya ini kan ada di, pemerintahan. Ya, Dibahas pun di praksi, ya tetap saja solusinya itu di pemerintah. pemerintah. Oke. Nah, Jadi berarti yang kita dorong tentunya pemerintah provinsi ya, ya dalam benar, Pak. kapasitasnya sebagai eksekutif, Mhm. harus juga mendengar suara dari parlemen kan, Iya. karena namanya parli, harus bicara Pak. Iya, Pak. Kalau parlemen nggak bicara susah juga kan kita. Susah. Iya. Nah suara-suara ini kan sudah pasti menjadi bagian dari aspirasi masyarakat Pak Darwis. Nah bagaimana ke depannya di tahun ini, sudah mulai 2024, Mhm. apa yang ada dalam benak Pak Darwis selaku anggota DPRD Sumatera Utara mengkomunikasikan ini ke pihak-pihak pemerintah, misalnya dinas terkait, atau juga bisa langsung ke Pak Gubernurnya? Mhm. Jadi ya terkait dengan masalah-masalah ini, kita ya menjalankan sesuai dengan prosedur lah tentunya Oke. kan. Ya prosedurnya itu ya kita buat laporan Mhm. reses ini, kemudian diparipurnakan. Oke. Nah, kemudian kita menunggu bagaimana eksekusi ya pemerintahan Mmm. Sumatera Utara. Ya. Nah, kalaupun belum ada eksekusi, kita tetap ya sebagai wakil rakyat, ya apa yang bisa kita bantu, kita advokasi, kita Mhm. lakukan. Nah, begitu Iya. saja, Pak. Nah, apa yang Bapak bisa bantu terhadap masalah-masalah ini? Ada contoh? Kalau yang bisa kita bantu, misal ya, masalah kondisi infrastruktur di Medan, jalan yang rusak, Yang ya, rusak, bolong-bolong atau gimana, Pak? bolong-bolong, yang bolong-bolong, Mhm. kemudian yang rusak, yang Mhm. kemudian seperti kubangan. Iya. Yang saya lakukan itu sudah 2 kali saya coba Mhm. dan alhamdulillah berhasil. Oh. Kita ya menyampaikan aspirasi masyarakat itu melalui media. Mhm. Nah, kemarin saya ada buat media, ada komen saya lah, desakan saya kepada Pemko Medan agar segera ditangani. Nah, itu ada di Eka Rasmi Jalan Berlubang. Kemudian yang di Selayang itu Mhm. mohon maaf, Iya. ini info dari warga sudah Mhm. 15 tahun, Kepling, Lurah menyampaikan Mhm. ke Pemko Jalan Sembada itu Jam sembada ya? rusak parah luar biasa itu. Mhm. Jadi kemarin saya foto, Mhm. ya kemudian saya expose melalui Waspada media online, media cetak. Nah, beberapa hari kemudian itu diaspal dari ujung ke ujung. Nah, jadi Berarti saya merasakan ternyata memang mhm. peran dewan itu sangat besar Mmm. untuk bisa membantu mengadvokasi. Kasih, iya. Nah, ini 2 hal ini sudah saya lakukan. Ini Mhm. contoh. Contoh ya? Artinya saya tidak harus menunggu eksekusi dari hasil paripurna, Mhm. tapi langsung saya berbuat. Iya. Nah, Artinya suara Bapak itu didengar langsung oleh pihak, katakanlah pemerintah kota pemerintah ya, kota. sehingga jalan yang tadinya, rusak sudah diperbaiki. Iya, benar. Contoh lain, Pak, misalnya selain jalan adakah misalnya masalah-masalah yang dikeluhkan rakyat? Kalau yang dikeluhkan itu terkait masalah narkoba. Narkoba, oke. Ini banyak masyarakat yang meminta kepada kita bagaimana agar narkoba ini tidak marak, Mhm. ya bagaimana bisa meningkatkan moral, akhlak, karakter siswa. Iya. Nah, jadi kita kemarin sudah berupaya untuk membuat seminar pendidikan karakter. Iya. Itu saya yang menginisiasi Mhm. dengan mengundang Kapolda, dengan mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, dan mengundang Profesor Sawal Gultom Mhm. sebagai tokoh pendidikan nasional. Kita kumpulkan semua kepala-kepala sekolah, guru, dan adalah perwakilan dari orang tua. Kita buat seminar pendidikan itu. Dan ketika itu saya memang mau minta komitmen Mhm. MOU kepada Kapolda untuk menangani masalah narkoba. Iya.
ternyata ketika itu Kapolda nggak hadir, Oh, diwakilkan kepada, stafnya. staf. Nah, jadi artinya inilah bentuk upaya semampu saya yang bisa saya lakukan untuk menangani masalah narkoba. Iya, Kan kita dewan ini kan nggak bisa kita langsung iya eksekusi, nggak bisa. kita Eksekutor tangkap nggak bisa. bandar narkoba, kita nggak bisa, bukan itu kerjaan kita. Iya, Kita hanya mendesak, ya, mengontrol, memberikan masukan, saran. Nah, tapi dengan upaya yang saya lakukan itu, ya kita ingin langsung bagaimana sikap dan tindakan dari Bapak Kapolda terkait dengan masalah ini. Karena memang di sekolah-sekolah pun ini miris ini masalah narkoba iya. ini. Karena ironis Pak, Sumatera Utara mendapat predikat sebagai daerah penyalahgunaan narkoba nomor 1 se-Indonesia Pak. Ya. Ya, baik Pak Darwis, sejenak kita akan kembali Boleh, dulu ke Pak, studio dan tentunya setelah itu kita akan ngobrol lagi Baik, di terima acara Duduk Bareng Parlemen. Bagaimana kerja anggota DPRD Sumatera Utara menuju pemilu 2024 bersama Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis SAG MA, anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PKS. Pak Darwis, kita terus lagi ya. Baik, Pak, Nah, silakan, Pak. sementara itu pendengar Kardopa, Anda boleh mendengarkan kami di streaming www.kardopafm.co.id. Pak Darwis, mencermati masalah-masalah yang ada di masyarakat, tentu sebagai wakil rakyat akan berjuang sedapat mungkin. Tapi kan namanya DPR hanya bisa menyuarakan, bukan eksekutor. Eksekutor itu kan ada pada pemerintah ataupun eksekutif. Bagaimana suara-suara masyarakat ini agar bisa sampai ke eksekutif? Tadi Bapak sudah mengatakan melalui paripurna. Dan juga ada yang langsung Bapak sampaikan. Ada mekanisme lain nggak? Kira-kira yang Bapak sering tempuh agar suara masyarakat ini bisa didengar oleh para eksekutif? Iya. Jadi upaya yang kita lakukan memang tidak bisa juga kita menyampaikan itu lewat paripurna. Karena paripurna pun ya tidak semua juga yang mendengarkan, yang hadir, ya, apalagi waktunya yang terbatas, kehadiran pun tidak maksimal. Jadi itu kan hanya sekedar seremonial kalau saya lihat. Jadi hal yang bisa kita lakukan paling ya melalui media kita sampaikan hal-hal yang menjadi keluhan ya warga masyarakat. Itu kita sampaikan melalui saluran media, salurannya media, agar supaya semua bisa melihat apa yang menjadi keluhan dari warga masyarakat. Jadi berarti kalau melalui media, hari ini juga bisa Bapak sampaikan hal-hal yang Bapak dapatkan dari masyarakat. Karena media, Radio Kardopa ini juga bisa didengar oleh banyak orang, Pak. Termasuk tentunya hari ini kita siaran langsung melalui Facebook Kardopa 994 FM yang masyarakat juga bisa saksikan. Nah, kalau tadi hal-hal yang sudah Bapak sebutkan sebagai temuan di lapangan, tentu masih banyak lagi lah. Hal-hal yang mungkin belum juga disampaikan oleh masyarakat. Bagaimana mendorong masyarakat supaya bisa bicara terhadap anggota dewannya? Kalau mendorong masyarakat, ya kita sampaikan saja kepada masyarakat jika ada hal-hal yang merupakan unek-unek ya atau keluhan, ya sampaikan saja.
Nah, jadi kalau Bapak Ibu menyampaikan, nah kami akan tahu apa masalahnya, tapi kalau Bapak Ibu diam Diam. saja, tidak ada solusi, saya bilang. Nah, bagaimana menyampaikan itu? Apakah bertemu langsung atau bisa melalui telepon? Kita biasanya menyampaikan itu melalui forum-forum Forum. Oh, pertemuan. oke. Ada di pertemuan reses, sosper, wasbang, atau ada terkadang mereka buat pertemuan, ya katakan misalnya kegiatan keluarga, Oh, ada arisan, ada di perwiritan. Nah, itu selalu kita sampaikan. ya. Berarti Mm. Bapak diundang datang atau Bapak datang sendiri? Biasanya saya diundang. Oh, diundang, Pak ya. Nah, saya kalau tidak diundang, tidak mau datang. Oh, Karena itu kan bagian dari etika ya, adab. etika ya. Kalau Betul. tidak diundang, Mhm. itu namanya tamu tak diundang, ya kan? Iya, betul. Kita datang karena kita diundang. Hmm. Nah, itu dia. Jadi berarti melalui undangan itu Iya, masyarakat berkumpul sehingga Bapak bisa menyampaikan, menyampaikan. bertemu dengan mereka Iya, dan mereka menyampaikan menyampaikan. unek-uneknya ya. Iya. Heeh. Nah, Pak Darwis, dalam perjalanan sebagai anggota dewan, tentu ada hal-hal yang mungkin menjadi istimewa buat Bapak. Mm. Apa istimewanya seorang anggota dewan, Pak? Kalau istimewanya, ya tentu banyak lah kan. Anggota dewan ini kan memang dia perwakilan rakyat, Ya, tapi dia mendapatkan fasilitas, ya yang bisa dikatakan lumayan daripada yang lain gitu. oke. Itu satu. Yang kedua, eh, ada semacam apa namanya kebebasan. Kebebasan. Nah, ketika saya hanya menjadi dosen, Mhm. ya saya ngomong paling ya hanya kalangan akademik, Akademis. mahasiswa. Hmm. Nah, ketika saya jadi dewan, saya ngomong diekspos dan dijadikan konsumsi publik. Hmm. Nah, jadi dan kita punya apa namanya kebebasan gitu. Kebebasan. Kita sampaikan saja karena Ya. memang kita digaji untuk menyampaikan. Hmm. Jadi kebebasan berbicara Iya, akan digunakan oleh anggota dewan tentunya berkaitan dengan kepentingan rakyat, loh, Pak. kepentingan rakyat. Ya, Nah, hal-hal yang menyentuh kepada misalnya tadi Bapak sampaikan keluhan masyarakat tentang pelayanan kesehatan mhm, atau mungkin juga pelayanan di sektor yang lain, KTP, KK dan lain sebagainya. Itu kan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. iya. Bagaimana? Apakah Bapak mendapatkan hal-hal seperti bansos? Pada akhir ini kan banyak bermunculan bansos, Pak. Iya. Apakah ada di dapil Bapak yang Bapak temukan? Bansos ada Ada ya? kita Mhm. mendapatkan jatah ya untuk pemberian bansos ke warga dapil kita, Oke. ada sarana pembangunan Mmm, apa, masjid, sarana ibadah, iya. ada sekolah, ya juga ada kita ajukan program pemberian bantuan alat-alat ya Mhm. untuk apa, UMKM. Iya. Nah, ada kita berikan itu. Mhm. Nah, selama di DPRD Sumatera Utara, Pak Mhm, Darwis, kan pasti berinteraksi dengan, mhm. teman-teman lain dari fraksi yang lain. Bagaimana interaksi itu, Pak? Kita interaksi ya sebagai teman, rekan, Mhm. sahabat ya biasa saja gitu. Biasa aja? Iya, dan saya kalau, kegiatan kunjungan kerja, ya baik di dalam ataupun di luar kota, itu kan ada beberapa partai. Iya. Nah, kita ya sebagai rekanan, Mmm. sebagai sahabat ya biasa gitu, tidak ada sekat Iya. ya, nggak ada apa namanya, gap, Mhm. ya kita ya, eee, berinteraksi seperti biasa gitu. Iya. Heeh, Kalau masalah kepentingan, kan mhm, kadang-kadang bisa beda, Pak. mhm, Bapak, misalnya kepentingannya katakanlah beda dengan kepentingan teman yang lain. mhm. Bagaimana menyatukan itu? Kalau terkait kepentingan pribadi, Mhm.
Ya kalaupun ada, ya tidak terlalu kita campuri urusan Oke. pribadi, Mhm. karena kan niat tujuan kita itu kita fokus untuk kepentingan kita sebagai anggota DPRD Sumut. Iya, Nah, kalaupun ada ya pribadi satu dua yang punya kepentingan pribadi, nggak usah terlalu kita campuri, nggak usah terlalu kita usik juga iya. kepentingan dia, karena kita ingin membangun hubungan komunikasi Mhm. yang baik sesama Oke. rekanan. Nah, kalau Heeh. kepentingan rakyat, titik temunya di mana? Kan masalah lobby, komunikasi dengan teman-teman lain kan perlu kan, Pak? Iya. Hmm. Kalau untuk kepentingan rakyat ya kita diskusikan, dikomunikasikan saja bersama, Oke. ya bisa di ruangan, di tempat-tempat yang ya kalau kunjungan kerja kan bisa di hotel, bisa Mhm. di kafe, bisa Mhm. di dalam bis, ya Iya, nggak terlalu formal kali. iya. Bisa Nah, di warung ya, bisa di warung, ngopi, kopi, nah biasa. berbicara tentang keluhan rakyat, ya Iya, kan? Artinya ada dibangun komunikasi ada, antar sesama anggota dewan. iya. Adakah kesulitannya, Pak? Selama ini tidak ada Tidak ada ya? kesulitan, heeh, karena Mhm. kan anggota dewan ini kan hampir semua kan, ya punya keinginan yang sama ini. Ya, karena kan mereka dipilih oleh rakyat, Iya. mereka punya konstituen. Mhm. Jadi tentu mereka juga berbuat yang terbaik, yang tidak membuat konstituen kecewa kan begitu. Iya. Jadi kan sama ini Mhm. sebenarnya. Karena kan, dalam penyusunan anggaran misalnya Mhm. kan, ya mungkin dari fraksi, katakanlah fraksi A menginginkan anggarannya lebih besar untuk proyek misalnya, pertanian. Iya, Sementara dari fraksi Bapak berbeda mungkin. mhm. Mungkin lebih besar di sektor pendidikan. Nah, bagaimana supaya selaras, Pak, ke depan? Kalau terkait anggaran ini kan memang di DPRD Sumut ini kan Hmm. ada, bidangnya masing-masing. Hmm. Ada dia di bagian Banggar, Banggar, oke. ada yang di Banmus. Iya. Kebetulan kita di Banmus. Oh, Jadi oke. kita tidak sampai mencampuri terkait dengan masalah anggaran karena kan memang sudah ada Sudah ada. yang di praksi yang dia memang bidangnya itu masalah anggaran. Iya. Nah, Tapi, anggota fraksi PKS ada juga di Banggar kan? Ada. ada, Nah, disitulah mereka urung rembuk ya. iya, Oke. Pak Darwis, 7 hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi. mhm, Pemilu 2024, tepatnya 14 Februari. Kita akan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu juga di hari yang sama kita akan memilih calon legislatif baik DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan juga DPD RI. Nah, apa pandangan Bapak tentang pemilu 2024 ini? pandangan saya bahwa pemilu 2024 ini pemilu yang, sangat berarti, Mhm. yang bisa memberikan, ya perubahan ya, perbaikan untuk 5 tahun ke depan. Mhm. Nah, jadi ini harus dilaksanakan dengan serius, ya semua elemen yang, memiliki, tugas tanggung jawab untuk melaksanakan ini, semua harus menjalankan dengan baik. Nah, begitu juga sebagai rakyat biasa harus memberikan, hak Mhm. suara, ya berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu di 2024. Iya. Heeh. Nah, keinginan kita bersama agar pemilu 2024 ini berjalan dengan baik dan tentunya jurdil, Pak, ya. Iya. Tapi adakah, hal-hal yang Bapak lihat mungkin sedikit mengganggu pemilu ini? Ya, kalau hal-hal yang mengganjal tentu ada, Apa itu, Pak? ya, yang nampak terlalu, apa ya, mengganjal di tengah-tengah masyarakat ini kan, eee, peran dan fungsi, ya, pimpinan di tingkat atas ya kan.
di Kota Medan lah terutama yang apa namanya, yang memihak ya salah satu paslon. Nah, itu kan Untuk pilpres berarti ya? iya, itu Oke. kan merupakan hal yang tidak layak lah gitu dilihat oleh ya warga masyarakat kita. Kenapa? Karena mereka kan ya digaji dari uang rakyat gitu. Iya. Jadi harus menunjukkan netralitas, harus menunjukkan independen. Mhm. Dia tidak boleh memihak ya salah satu paslon. Mhm. Karena itu kan sudah mencederai ya Demokrasi. nilai-nilai demokrasi ya dan sudah digaji oleh rakyat ya fasilitas dari rakyat, Mhm. gaji dari rakyat ya sanggup dia eh, mengkhianati rakyat kan begitu. Mhm. Tapi Nah, kan, kalau kita menyinggung netralitas, seharusnya netralitas ini juga dipertontonkan oleh katakanlah pemimpin negara, kemudian, eee, turunannya sampai ke bawah, dan juga ASN, dan juga TNI Polri. Nah, bagaimana Bapak melihat fakta di lapangan? Apakah ada hal-hal yang menjurus ke keberpihakan pada paslon tertentu? kalau untuk pemilu 2024 ini sangat terlihat jelas dan nyata Mhm. terang-terangan. Beda dengan pemilu sebelumnya. Oke. Nah, inilah yang menjadi keresahan dari ya masyarakat Mhm. ya karena eh, adanya sikap yang memihak kepada salah satu paslon. Paslon. Nah, itu kan benar-benar ya merusak demokrasi itu kan. Mhm. Nah, Dan, merusak demokrasi sekaligus juga merupakan hal yang dilihat, dicermati oleh para akademisi. hmm. Ya, katakanlah banyak guru besar di Indonesia menyuarakan hal-hal soal netralitas ini. Bapak kan seorang dosen juga ya, sehingga banyak mendengar suara-suara itu dari kalangan akademisi. Bagaimana sikap Bapak terhadap suara-suara itu? Ya sikap kita memandang ini merupakan sebuah hal yang bagus karena kan ini upaya untuk menjaga demokrasi, ya menjadikan hukum, Mhm. ya moral, etika itu kan sebagai panglima gitu kan. Ya. Nah sehingga eh, pimpinan dan semua pejabat itu tidak sesuka hati Mhm. ya dia menggunakan jabatan dan wewenang itu. Ya. Karena kalau sudah moral, hukum itu sudah dilanggar, ya tinggal menunggu kehancurannya saja. Mhm. Kalau tidak dibenahi, diingatkan, nah inilah sebenarnya. Tapi kalau sudah tertutup hatinya, apapun jangankan profesor, jangan ini siapapun yang yang menyampaikan itu tidak akan Tidak didengarkan didengar. gitu. Nah, itu kalau sudah apa namanya? Syahwat politik Mhm. yang luar biasa, itu udah tertutup pintu hatinya Mhm. dan akal rasio ini udah nggak sehat lagi gitu. Mhm. Yang penting tujuan dia tercapai. Ini yang saya lihat. Iya. Jadi nggak berpikir sehat lagi sekarang ini. Mhm. Mhm. Jadi berarti, berpikir sehat atau juga berpikir waras sebenarnya juga menjadi bagian ya, yang harus kita cermati. Karena apa yang disampaikan Pak Darwis tadi, mungkin hatinya sudah tertutup, sehingga apa yang disuarakan oleh masyarakat kampus tidak Tidak didengar dengar. lagi. Malah justru dianggap musuh, Musuh. Oke. dianggap ingin merongrong, Iya. dianggap macam-macam lah. Mhm. Karena kan karena syahwat politik tadi Iya. keinginan yang begitu kuat sehingga menghalalkan segala cara dan kebenaran itu sudah dianggap tidak ada lagi gitu. Nah, Jadi memang harus disuarakan juga adalah netralitas ya. iya, Bagaimana netralitas itu menggawangi berbagai hal yang menuju pemilu 2024 ini yang tinggal 7 hari lagi. iya. Nah, kemudian ada juga hal-hal yang menyentuh kepada pemilu legislatif. Mmm,
Artinya masyarakat akan memilih calon legislatif untuk duduk apakah di DPR pusat maupun DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota serta Dewan Perwakilan Daerah. Iya. Bapak tentunya ikut mencermati masalah-masalah di rakyat. Iya. Dari dapil Bapak, Medan B ataupun Sumut 2, mengenai pemilu, apa yang disuarakan oleh masyarakat, Pak? Kalau masyarakat itu yang diinginkan dari pemilu ini, ya, bagaimana agar terjadi perubahan. Oke. Ya, bagaimana kalau ibu-ibu yang di dapur, kasur, sumur, Emak-emak gitu yang ya. penting sembako murah. Oke. Nah, BBM turun. Hmm. Nah, itu aja yang dibutuhkan dari emak-emak ini kan. Iya. Nggak terlalu banyak kali yang dituntut mereka. Apakah sembako sekarang mahal, Pak? Oh, mahal, Pak. Mahal ya? Iya. Luar Beras biasa. udah 15.000 lebih katanya. Iya, luar biasa. Apalagi banyak pembagian bansos ini kan. Harga beras di pasar mahal. Nah, ini dirasakan oleh masyarakat kita. Ya, tentu Bapak sebagai anggota DPD Sumatera Utara punya keinginan mau maju lagi, Pak. Insya Allah, Pak. Dari dapil yang sama? Iya, dapil yang sama. Apa yang Bapak lakukan? Dilakukan terhadap proses yang Bapak hadapi untuk maju kembali sebagai calon legislatif. Yang kita lakukan adalah dengan memperkuat sosialisasi pengenalan ya sebagai caleg di dapil Sumut 2 ini ya dengan ya ada kita membuat relawan ya, kita juga ada membuat tim. Nah, kita juga melakukan sosialisasi dengan melakukan kunjungan-kunjungan ya di berbagai ya komunitas lah ya. Kalau kita di Medan ini ya kan banyak yang mudah itu dan merupakan agenda rutin itu biasa di kegiatan wirid itu kan tiap pekan itu. Dan memang sudah berjalan gitu kan. Nah, jadi tidak mesti harus diagendakan ketemu ya kan. Jadi kita silaturahmi, bisa juga arisan keluarga atau perkumpulan relawan, nah warga masyarakat. Nah, ini yang kita lakukan untuk sosialisasi ya pengenalan. Ya. Nah, itu. Katanya Pak, untuk menjadi caleg ada 3 modal penting. Pertama adalah modal sosial. Kedua, modal politik. Ya, modal sosial, modal politik tentunya menjadi hal yang utama Bapak sebagai anggota PKS. Sementara untuk sosial tentunya banyak bersentuhan dengan katakanlah masyarakat melalui jalur-jalur yang Bapak lakoni. Dan yang terakhir modal finansial ataupun dikenal dengan isi tas. Gimana Pak isi tasnya? Kalau kita ya tetap ya memberikan bantuan ya berupa kos politik lah ya. Kos politik. Nah, bukan money politik ya. Bukan money politik. Kalau kos politik itu apalagi di era sekarang ini ya nggak bisa juga kita ya menghindari atau mentiadakan karena kan memang ya kondisi masyarakat hari ini ya kita mengundang orang ya ajak ngumpul makan ngopi nggak mungkin juga kalau nggak dibayar ya kan. Iya. Nah, kemudian nggak mungkin juga jauh-jauh mereka hadir, nggak ada transport ya terkait dengan sosialisasi kita di masyarakat baik spanduk, baliho, ini kan semua membutuhkan kos. Nah, tetap kita ya mengeluarkan kos politik ini. Ya memang harus dibedakan antara kos politik dan money politik. Money politik memang dilarang sesuai dengan undang-undang. Bagi yang memberi maupun yang menerima itu kan ada hukumannya kan Pak ya. Nah, bicara kos politik memang terbatas Pak. Kadang-kadang
Ada yang mengatakan kos politik itu sekian besarnya, tapi ada juga yang mengatakan segini kok, nggak terlalu besar. Misalnya dia mendapat sumbangan dari masyarakat untuk buat spanduk, buat baliho, buat kaos, dan lain-lain. Nah, menurut Pak Darwis, kira-kira pertarungan di lapangan gimana, Pak? Kalau di lapangan itu ya pertarungannya nggak begitu apa ya? Keras, Karena kita kan di provinsi ya. provinsi. Mungkin kalau di tingkat Kota Medan Dan yang terlalu banyak iya, caleg kan. caleg. Kalau kita di provinsi ada ya memang, tapi ya nggak kelihatan ini, nggak terlalu ada perseteruan yang. Iya, Nah, ya biasa aja gitu biasa karena aja. kalau di provinsi ya. Iya. Nah, Kalau kayak di dapil katanya ada dapil neraka, Pak. heeh, Di dapil Bapak iya. kurang lebihnya gimana? Kalau di Dapil Sumut 2 ini sepertinya ya nggak semuanya dapil neraka lah. Oh, enggak ya, Heeh. Medan ini kan lebih rasional deh rasional. masyarakatnya. Adapun yang pragmatis itu kan hanya di pinggiran-pinggiran kota. Oke, Nah, dan itu ya wajar lah karena kan memang tingkat ekonomi, tingkat pendidikan ini kan mempengaruhi juga. oke. Heeh, Pak Darwis, kita ada waktu kurang lebih 3 menit. mhm, Di akhir dialog kita siang hari ini, mungkin ada hal-hal yang Bapak ingin sampaikan mhm, melalui Radio Kardopa, iya, sehingga pemahaman pemilu 2024 ini bisa juga disampaikan ke masyarakat. Karena memang masyarakat butuh akan informasi. Sehingga pada saat datang ke TPS, mereka sudah dibekali dengan berbagai informasi. mhm, Misalnya membawa katakanlah undangan untuk memilih, bila tidak ada mungkin menggunakan KTP dan lain sebagainya. Apa yang bisa Bapak sampaikan? Yang bisa saya sampaikan kepada warga masyarakat, khususnya Dapil Sumut 2, Ya. yang pertama harus pastikan Hmm, bahwa kita terdaftar sebagai pemilih, oke, itu yang utama. ya, Yang kedua, ya mari kita gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Jadilah pemilih yang bijak, pemilih yang cerdas untuk menentukan ya perubahan yang lebih baik ya 5 tahun ke depan. ya. Itu saja mungkin dari saya. Baik, Pak Darwis, tentunya harapan kita semua pemilu ini akan berlangsung dengan baik, Hmm, tanpa ada intimidasi, tanpa ada curangan, dan masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS. Tentulah kita berharap apa yang menjadi harapan kita semua ini bakal terjadi. Pemilu 2024 menjadi pemilu yang jurdil dan demokratis. Terima kasih banyak Pak ya Darwis sama-sama. sudah bersama kami di acara Duduk Bareng Parlemen yang disiarkan langsung oleh Radio Kardopa melalui 99,4 FM. Ya. Dan tentunya pendengar Kardopa, kami juga berterima kasih kepada Anda semua yang sudah mendengarkan acara ini. Dialog Duduk Bareng Parlemen bersama Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis, SAG MA, selaku anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PKS. Selamat siang dan sampai ketemu. Baik. Terima kasih Pak Darwis.